فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Pertama, sholat isya secara berjamaah. Semoga termasuk dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian karena akan memperoleh 27 derajat. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga termasuk dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Untuk itu pada malam hari ini kita akan melanjutkan babul birri wassilah, bab berbuat baik dan menyambung silaturahim. Maka bab ini tinggal 2 hadis ya. Mari kita baca bersama. Hadis nomor 1494. Wa ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairi," barang siapa menunjukkan atas kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim ya. Maksudnya bahwa orang yang menunjukkan kebaikan ya, kebenaran, maka dia akan memperoleh kebaikan itu terus menerus. Yang dengan istilah sekarang ini MLM ya, ada istilah namanya MLM, multi level marketing. Bisnis namanya MLM, multi level marketing. Jadi penjualannya terus, walaupun orang yang sebelumnya itu sudah gak jualan lagi, tapi kan di bawahnya jualan terus, akhirnya orang pertama kita dapat untung. Nah, itu urusan duniawi. Nah, ini masalah kebaikan, masalah pahala. Maka barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, lalu orang itu berbuat baik ya, maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, contoh konkretnya ya, misalnya ustaz sendirian
menunjukkan kebaikan kepada santri, jumlahnya berapa? 200 lebih. Kemudian masing-masing mengamalkan, maka ustadznya tadi sendirian ya dapat pahala seperti kalian yang berbuat baik, karena menunjukkan kebaikan. Ini luar biasa. Maka dalam hadis yang lain ya sebaliknya, yang repot ini kalau orang yang menunjukkan keburukan, maka dia akan memperoleh dosa karena orang tadi berbuat buruk. Nah, jadi kesimpulannya bahwa bagi seorang muslim ya, untuk selalu ya, mengajak orang lain untuk berbuat baik, beramal soleh. Maka di sini termasuk sebagai dalil para dai, para mubalik yang mengajak orang lain untuk selalu beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, beramal soleh ya, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kalau kita niatkan karena Allah, ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Jadi di sini penting untuk saling mengingatkan agar kita semuanya selalu berbuat baik. Hadis nomor 1495. Kita baca bersama. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Man ista'adzakum billahi fa'idhu wa man sa'alakum billahi fa'atu wa man ata ilaikum ma'rufan fa'afi'u fa in lam tajidu akhrajahul Baihaqi. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi mereka, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Man ista'adzakum billahi fa'idhu. Barang siapa ya, yang meminta ya, kepada kalian untuk berlindung kepada Allah, maka lindungilah dia. Dan barang siapa yang meminta kepadamu ya, karena Allah, maka berilah. Dan barang siapa waman kata ilaikum ma'rufan, dan barang siapa yang datang kepadamu membawa kebaikan. Ini sudah dengan hadis sebelumnya, membawa hadiah yang baik. Maka fi'uhu, maka balaslah dia. Fakilam tajidu fatqulan. Maka jika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang untuk membalasnya, maka doakanlah dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadisnya sahih. Maksudnya bahwa kalau ada teman, saudara ya, minta tolong kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Maksudnya apa? Jadi mungkin orang itu karena merasa bersalah, merasa takut, ya, sehingga ini berlindung kepada Allah, minta tolong kepada kita. Fa'idhu, maka apa? Lindungilah dia. Jadi artinya kalau dengan nasihat kita bisa nasihat, kita ajari doa-doa
apa yang berkenaan dengan masalah berlindung diri kepada Allah. Ajarkan. Biasanya orang-orang yang hatinya itu sedang khawatir, mungkin pernah melakukan kesalahan, ya, sehingga dia takut dan lain sebagainya. Dan barang siapa ya yang meminta kepadamu, ya, billahi, kepada Allah atau karena Allah, maksudnya dia meminta sesuatu, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berilah dia. Artinya tolonglah dia agar bisa mendapatkan sesuatu itu. Misalnya orang ingin mendapatkan rezeki yang halal, atau ingin mendapatkan jodoh yang baik, ya kan? Maka doakan. Selain didoakan, tolong carikan. Itu maksudnya. Ya, karena dia meminta kepada kita karena Allah, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta sesuatu yang baik, maka tolong dia, doakan dia, ya, carikan solusinya, dan seterusnya. Dan barang siapa, nah ini, seseorang itu bawa hadiah, kita dengan hadis sebelumnya, jadi datang kepada kita bawa hadiah sesuai dengan telah kita jelaskan tadi. Itu kadang-kadang nilainya tidak seberapa, tapi karena bawakan hadiah ini sebuah perhatian, ya, perhatian yang sangat baik, ingin diberikan hadiah. Nah itu kata Rasulullah, kalau bisa balas dengan kebaikan juga. Kalau bisa kasih hadiah yang lain apa, nah, sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya begini, hadiah itu kalau bisa sesuatu yang langka di daerah itu. Misalnya kalau orang pesisir ini yang langka itu kan sayuran, buah-buahan. Jadi orang sini dikasih buah-buahan, ya kan? Atau sayuran, terus langka nggak ada. Jangan orang camplong dikasih ikan juga tepat. Begitu pula sebaliknya, kalau ngasih hadiah kepada orang sana daya, ya, itu ikan kan sulit. Jangan diberi sayur atau diberi singkong. Oh, sudah banyak. Nah ini namanya hadiah. Tapi kalau orang camplong dan singkong, itu sangat senang karena jarang ada singkong. Jadi kita kalau memberikan hadiah yang langka, walaupun harganya tidak mahal. Nah, Ustaz sering gitu. Jadi beberapa waktu ya yang lalu itu ada juga orang dari Sampekten, datang langsung, assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabar? Baik. Ini Ustaz, saya bawa hadiah peci rotan. Dari mana? Saya baru datang dari Sulawesi. Sampekten itu keturunan Sulawesi. Jadi bawa kopiah, ya. Pas saya coba, pas ukurannya nomor 8. Ini saya sendiri lupa. Yang jelas itu hari ini satu. Jadi kuncinya ada di masakan. Nah ini hadiah. Nah, saya sendiri lupa apakah waktu itu saya membalasnya karena spontanitas, ya. Dia langsung setelah ngobrol sebentar langsung izin. Ketika itu sudah mau liburan. Jadi itu dinamakan hadiah, ya. Apakah senang? Senang, ini sering dipakai. Jadi kalau waktu itu mau acara perpisahan, itu pakai
menghormati kepada orang yang beriman. Seperti Rasulullah SAW diberi hadiah jubah berwarna hijau dari Yaman. Rasulullah sering memakainya di saat sholat Jumat, hari raya, dan waktu istimewa lain. Ini sebuah perbuatan ya, yang baik, dan cara ini sesuai dengan babnya itu al-birri wasilah, bab berbuat baik dan menyambung silaturahim. Dengan hadiah yang di situ bisa menyambung silaturahim. Kemudian Rasul menutupnya, fa'in lam tajidu fad'ulahu. Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya secara materi tadi, maka doakanlah dia. Mudah-mudahan ya, misalnya hadiahnya bermanfaat, dan semoga yang memberi itu bertahan ya, dalam rezeki, dalam umurnya ya, dan semuanya. Nah ini doa-doa yang baik. Oleh karena itu, para santri yang berbahagia, dua hadis ini memotivasi kita agar selalu berbuat baik dan menyuruh orang untuk berbuat baik, serta kita menyambung silaturahim ya, agar selalu dekat, akrab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.